Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mami Ati Channel. Mami akan bacakan sebuah kisah cinta segitiga dalam novel yang berjudul Belenggu Cinta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng untuk mengaktifkan tombol notifikasinya agar tak tertinggal bab berikutnya. Selamat menikmati. Herisna melangkah keluar dari gedung bank swasta terbesar di Jakarta. Hampir seharian dia sibuk dengan pekerjaannya. Terasa sekali lelah dan penat. Ia menarik napas panjang untuk melegakan rongga dadanya, agar sedikit mengurangi sesak di dadanya yang ia rasakan setelah seharian hampir tak beristirahat. Herisna adalah seorang manajer muda. Usianya baru 22 tahun. Sebagai seorang manajer, setiap hari ia harus berhadapan dengan berbagai macam tamu dan klien bisnisnya dengan wajah manis dan berseri. Sudah 5 tahun Herisna dipercaya menjabat sebagai manajer di bank itu. Terlepas dari tugasnya, boleh dikatakan jarang sekali ia akan tersenyum kepada siapapun, dan sikapnya agak angkuh serta dingin. Malam hari, kalau tak ada pertemuan, ia selalu menyendiri di rumah, kecuali teman baiknya yang bernama Lilis mengajaknya pergi jalan-jalan atau ke cafe house. Ketika sedang melangkah menuju ke tempat parkir, tiba-tiba sebuah mobil Honda Civic Wonder berhenti di sisinya. "Hei, Risna, masih keburu saya kemari menjemputmu," seru pengemudi mobil Honda itu. Ia adalah Lilis, sahabat Risna yang bekerja pada perusahaan televisi swasta sebagai seorang editor. Herisna sangat senang bertemu dengan Lilis. Segera ia membuka pintu mobil, masuk ke dalamnya seraya bertanya, "Tumben ada waktu?" "Seusai rapat, buru-buru saya kemari." Lilis tersenyum. "Oh iya, di mana si Suwono?" tanya Herisna mendadak. "Siapa tahu, mungkin dia sedang sibuk, dan mungkin juga dia sudah pulang menemani anak istrinya," sahut Lilis sambil mengangkat bahunya, lalu meluncurkan mobilnya ke tempat langganan mereka, yaitu cafe house. Ya, Herisna menarik nafas panjang. Setiap wanita pasti akan kepusingan, terutama wanita yang cantik. "Saya hanya memikirkan aktivitas saja." "Saya pun demikian." Namun, Herisna menggeleng-gelengkan kepala. "Mau bilang apa?" "Andreas masih merepotkanmu?" "Tidak bisa dikatakan merepotkan. Hanya ia terlampau ulet dan alot," sahut Herisna dengan bijaksana lalu tersenyum seraya berkata, "Sesungguhnya dia pria yang baik dan memenuhi syarat, juga merupakan pria idaman hati setiap gadis. Namun, biar bagaimanapun, hatimu tidak tergerak sedikit pun olehnya." Lilis menggeleng-gelengkan kepala. Herisna diam dan tidak memberikan reaksi apa-apa. Sudah 10 tahun ia terbelenggu masalah cinta kasih, dan juga apa yang telah terjadi masih membekas di hatinya. Maka bagaimana mungkin ia berani memikirkan masalah cinta lagi? "Apakah sudah terlambat mengenal Andreas?" tanya Lilis dengan suara rendah. "Bukan soal terlambat, melainkan tiada jodoh," sahut Herisna bernada tawar. Berselang sesaat sesudah sampai di tujuan, setelah memarkirkan mobil, lalu dengan langkah ringan mereka berjalan ke dalam cafe house. Mereka duduk berhadapan dengan mulut membungkam. Di hadapan mereka sudah tersedia 2 gelas bir hitam. "Kamu punya masalah dalam hati?" tanya Herisna sambil menatapnya. "Setiap insan pasti punya masalah dalam hati. Bagaimana mungkin saya dikecualikan?" sahut Lilis lalu tersenyum getir. "Masih belum bisa melepaskan ganjalan dalam hatimu?" "Apakah bisa?" Lilis balik bertanya dengan senyum hambar. "Selama ini si Suwono tidak memberikan reaksi apa-apa." "Saya tidak ingin mendesaknya," sahut Lilis tersenyum. "Usia saya sudah 28 tahun. Tidak terlampau tua, bukan?" "Oh iya,
Bagaimana sikap istrinya? Tanya Herisna mendadak. Saya dengan istrinya tetap sebagai teman baik. Lilis mengangkat bahunya seraya berkata, kami berdua tidak pernah meributkan apa-apa, damai dan tidak perang. Tentunya dia sudah tahu mengenai hubunganmu dengan Riswono. Harusnya sudah tahu, tapi dia tetap baik kepada saya. Dia adalah wanita yang baik dan luar biasa. Herisna tersenyum. Tidak bisa dikatakan demikian, sebab ia pun mempunyai ganjalan dalam hatinya, ujar Lilis sungguh-sungguh. Wanita mana yang rela berbagi? Lis, Herisna menatap dalam-dalam seakan menelusuri hatinya. Kamu terlampau baik dan lemah. Ya, Lilis menarik napas panjang sambil menundukkan kepala. Lalu ujarnya perlahan, mencintai suami orang akan merasa tersiksa dalam hati. Namun, saya tidak bisa melepaskannya. Sungguh. Kalau hatimu dikeraskan untuk merebut suaminya, bukankah urusan akan cepat selesai? Saya tidak sampai hati berbuat sekejam ini. Lagi pula, istrinya tidak bekerja. Ia tak akan mampu hidup mandiri. Ia hanya ibu rumah tangga saja, kata Lilis. Paling menderita adalah wanita supel zaman sekarang, sebab dianggap kuat menahan segala macam pukulan batin. Maka saya menghendaki diri saya adalah wanita lemah. Wanita supel maupun wanita lemah tetap saja adalah wanita, tidak akan luput dari penderitaan, kata Lilis kemudian mengulurkan tangannya, mengambil segelas bir hitam. Ia meminumnya beberapa teguk. Tiba-tiba seorang pria berumur sekitar 30 tahun berjalan menghampiri mereka dengan wajah ceria. Badannya cukup tinggi dan wajahnya cukup tampan. Ia menepuk-nepuk bahu Herisna dengan lembut dan senyum pun mekar di bibirnya. Hei Herisna, dugaan saya tidak melesat. Kamu pasti berada di sini. Wah, pandai juga ya kamu mengikuti jejak orang, kata Lilis sambil tertawa. Tapi Andreas tersenyum sambil menatap Herisna. Sementara Herisna hanya diam di hadapan Andreas. Ia tak mau sembarangan buka mulut. Walau mereka adalah tetangga dan sudah kenal sejak kecil, tapi dalam hati Herisna selalu merasa jarak mereka jauh. Kalian sedang membicarakan sesuatu yang rahasia? Tanya Andreas. Apakah kami punya rahasia yang tidak diketahui olehmu? Lilis balik bertanya. Tumben-tumbenan, sore-sore kamu ada waktu. Biasanya kamu lebih mementingkan bisnis daripada nyawamu sendiri, iya kan? Lilis tertawa menatapnya. Jangan mengatai saya demikian. Padahal saya hanya giat bisnis saja, ujar Andreas segera. Lelaki harus mementingkan aktivitas, sebab di kemudian hari akan membiayai anak istri. Bukankah sekarang kamu sudah mampu membiayai anak istri? Lagian pula, siapa yang tidak kenal Pak Andreas, bos perusahaan ekspor-impor? Saya. Andreas menatap Herisna. Namun Herisna tetap duduk diam dengan mulut membisu. Berselang sesaat, Lilis bertanya kepada Herisna. Nanti kamu mau makan di mana? Di rumah, sahut Herisna singkat. Loh, jangan begini dong. Bukankah kamu suka makan seafood di restoran serba enak? Restoran itu sangat ramai. Kalau tidak pesan tempat dulu, percuma kita ke sana. Tenang, sela Andreas. Saya akan menelepon ke restoran itu. Langsung Andreas berdiri dan menelpon restoran yang akan dituju. Risna, kenapa kamu diam saja? Tanya Lilis. Agak kesal hati saya, gak nyangka dia kemari. Risna, kamu seperti gak tahu Andreas. Gak ketemu kamu sehari saja, bisa pusing 7 keliling dia. Tak enak makan dan tidur, ujar Lilis sambil tersenyum geli. Kamu kan tahu, kita tetangga, setiap hari juga dia bisa lihat saya kok.
Herisna juga ikut tersenyum geli. Justru ini yang membuat saya bingung. Mengapa hatimu tidak tergerak sama sekali? Padahal dia adalah pria yang sangat baik dan cintanya sangat dalam padamu. Perlahan-lahan Herisna menundukkan kepala dengan mulut membungkam. Apakah kamu masih belum bisa melupakan Albert? Kening Herisna berkerut ketika mendengar nama itu keluar dari mulut Lilis. Air mukanya pun berubah. Sementara Adrias yang pergi menelpon sudah kembali dengan muka berseri. Beres, katanya bernada girang. Saya sudah pesan tempat di restoran itu, dan Siswono juga sudah saya telepon. Dia akan menyusul nanti. Mari kita berangkat. Oke, mari kita berangkat, kata Lilis sambil berdiri, lalu menepuk-nepuk bahu Herisna dengan maksud mendesaknya agar berangkat juga. Herisna menganggukkan kepala. Lilis tersenyum. Kemudian ia memberi isyarat kepada Adrias bahwa ia harus berterima kasih padanya. Adrias manggut-manggut dengan girang, lalu mereka pergi ke restoran serba enak. Sampai di restoran tersebut mereka melongo, melihat Siswono sudah duduk di tempat yang mereka pesan. Dengan wajah cerah ia menyambut kedatangan mereka. Kecerahan wajah yang sesungguhnya hanya ditujukan kepada Lilis. Sambil tersenyum, Lilis duduk di sebelah kirinya, dan Herisna duduk di sebelah kanan, dan Adrias duduk berhadapan dengan Siswono. Mengapa seusai rapat kamu langsung menghilang? Tanya Siswono kepada Lilis dengan penuh perhatian. Saya pergi menjemput Herisna dan mengajaknya ke cafe house, jawab Lilis menjelaskan. Kamu wanita gampang terpengaruh oleh perasaan, makanya kami minum bir hitam, ujarnya lagi. Oh, Siswono manggut-manggut. Seharusnya kamu banyak beristirahat, saya akan berikan cuti padamu. Siswono adalah atasan Lilis, maka ia berhak memberikan cuti pada Lilis, dan hal itu membuat girang Herisna. Bagus, seru Herisna sambil bertepuk tangan. Lis, kita pergi ke Amerika. Kening Adrias berkerut ketika mendengar Herisna mengajak Lilis ke Amerika. Saya pikir dulu, ujar Lilis. Bulan depan saya cuti, pokoknya kita berangkat ke Amerika, seru Herisna meninggikan suaranya agar Adrias mendengarnya. Lis, tak usah dipikir lagi. Lilis memandang Herisna dan Adrias silih berganti, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Herisna memang masih seperti anak kecil. Perkataannya ini secara tidak langsung ditujukan kepada Adrias. Diam-diam Adrias menarik napas panjang, sementara pelayan restoran sudah mulai menghidangkan pesanan mereka. Mereka menikmati seafood. Nampak wajah Herisna agak berseri. Oh ya, bagaimana kalau kita lanjut ke diskotik? Seru Herisna mendadak. Oke, seru Lilis girang. Tentu saja usul itu membuat hati Adrias senang, sehingga sepasang matanya berbinar. Namun sebaliknya, Siswono menarik napas berat seraya berkata, Maaf, nanti saya ada sedikit urusan. Langsung 6 pasang mata menatap kepadanya. Walaupun demikian, ia tetap melanjutkan perkataannya. Hari ini, putri saya ulang tahun. Saya harus pulang menemaninya. Ia berkata pada semua orang, akan tetapi sepasang matanya tidak terlepas kepada Lilis. Saya tidak akan memaksamu, ujar Lilis lembut dengan penuh pengertian. Kami bertiga ke sana pun sudah cukup menggembirakan hati. Atau, pikir Siswono sejenak, lalu melanjutkan, sekitar jam 9 saya menyusul kalian ke sana. Sebaiknya malam ini kamu menemani putrimu. Lilis menggenggam tangan Siswono, seraya berkata, waktu kita masih panjang kok. Lis, Siswono memandang dengan penuh rasa terima kasih dan cinta kasih. Herisna menuang segelas minuman keras dan membawanya ke kamarnya. Sesungguhnya ia bukanlah wanita peminum. Hanya saat ini hatinya terasa agak kesal saja. Ia baru saja pulang dari diskotik dan sudah bergembira dengan teman-temannya. Tapi tetap saja tidak bisa mengusir kerisauan hatinya. 2 tahun yang lalu, sejak peristiwa Albert,
itu ia tidak pernah lagi merasakan kegembiraan. Bahkan boleh dikatakan hatinya selalu dicekam rasa kerisauan. Meskipun teman-temannya mengatakan bahwa Andreas adalah lelaki yang baik dan sangat mencintainya, tetapi hatinya terasa jauh dengan pria ini. Padahal mereka adalah tetangga dan teman bermain dari kecil. Ketika ada di cafe house tempat tanpa sengaja, Lilis mengungkit nama Albert. Sungguh, nama itu menambah kerisauan hatinya. Sudah 2 tahun lebih ia berusaha melupakan nama itu. Mengapa bisa begini? Apakah ia bersalah? Mengapa Albert meninggalkannya? Albert. Sepasang tangannya mendadak mengeluarkan keringat dingin. Tak mampu lagi ia menguasai diri. Tiba-tiba ia berlari keluar menuju ruang tamu. Ada apa? Tanya mamanya yang sedang menonton TV. Tidak ada apa-apa. Saya mendengar suara di luar. Saya pikir ada tamu, jawab Herisna berdusta. Malam begini, mana mungkin ada tamu, mamanya tersenyum lembut. Papa sudah tidur. Sudah, kening mamanya sedikit berkerut. Papa bertengkar mulut lagi dengan mama. Wataknya memang begitu. Gara-gara saya. Papamu tidak suka kamu pulang malam. Papamu terlampau kolot. Oh iya, Andreas yang mengantarmu. Ya, jawab Herisna singkat. Dia sedang mengejarmu, kan? Entahlah, Herisna menggelengkan kepalanya. Saya hanya menganggapnya sebagai saudara saja. Saudara? Mamanya tersenyum. Mungkinkah saudara akan sedemikian baik padamu? Mungkin saja. Jangan terlalu keras hati. Lagian, Andreas pria yang baik dan dari keluarga baik-baik. Kalau papa mendengarnya, pasti papa memarahi mama. Herisna tersenyum. Sebab mama menghendaki saya cepat-cepat menikah. Sementara papa ingin merantai saya, tidak boleh keluar dari rumah. Ujar Herisna sedikit agak kecewa. Pikiran papamu sudah abnormal. Mungkin papamu lupa usiamu sudah 26 tahun. Tidak apa-apa, Herisna tertawa. Kalau usia saya sudah 30 tahun lebih dan belum menikah juga, iya, paling-paling jadi perawan tua. Hah? Mamanya terperanjat, lalu bertanya sambil menatapnya dalam-dalam. Masih belum bisa melupakan Albert. Jangan ungkit lagi tentang dia, Ma. Air muka Herisna spontan berubah. Jangan sebut nama itu lagi. Dia sudah pergi 2 tahun lebih. Mengapa masih belum bisa melupakannya? Lagi pula, Mama tidak menyukainya. Dia laki-laki yang suka main perempuan. Hentikan, Ma. Diamlah. Saya tidak mau dengar. Teriak Herisna dengan sepasang mata berkaca-kaca. Mengapa nama Albert diungkit lagi? Apakah Herisna ditakdirkan harus menerima siksaan batin? Padahal peristiwa itu bukan kesalahannya. Baiklah, Mama akan diam. Tapi Mama minta kamu akan mempertimbangkan Andreas. Mamanya menarik napas panjang. Kedua orang tua Andreas sangat menyukaimu. Ma, Herisna menggeleng-gelengkan kepala. Sulit menemukan lelaki sebaik Andreas, lanjut mamanya. Lagian dia sangat mencintaimu. Ma, bagaimana dengan Kak Yesi? Herisna mengalihkan pembicaraan. Kakakmu itu baik-baik saja,
Tapi suaminya... Kenapa? Tanya Herisna. Biasanya setiap malam pasti mabuk-mabukan sehingga kakakmu tidak mampu lagi mengurusinya. Papa dan Mama kan kenal baik dengan suami Kak Yesi. Kenapa dia bisa begitu? Dulu dia adalah pemuda yang baik, tapi sekarang mamanya menggeleng-gelengkan kepala. Siapa yang tahu dia akan berubah menjadi tak karuan seperti ini. Oh ya, mengapa sudah lama Kak Yesi tidak kemari? Sedang tak enak badan. Mungkin beberapa hari lagi dia akan mengajak anak-anaknya kemari, jawab mamanya. Apakah suaminya mengizinkan kemari? Kembali Herisna bertanya. Suaminya sedang pergi ke Jepang, urusan bisnis. Dia tidak memiliki klien orang Jepang, tapi mengapa setiap bulan harus beberapa kali ke Jepang? Terus terang, saya merasa curiga. Jangan sembarangan bicara. Kalau sampai kakakmu dengar, dia akan marah. Mama mengira Kak Yani tidak tahu urusan suaminya. Herisna kembali berbicara dengan nada ditekan. Ini... Mamanya tertegun. Iya, Mama jadi selalu memikirkan kakakmu karena hal ini. Apakah kakakmu akan kuat dan mampu bertahan? Tidak kuat pun harus dikuat-kuatkan, sebab mereka adalah suami istri. Mama merasa bersalah karena suami Kak Yesi adalah pilihan Mama dan Papa, iya kan? Tapi selama ini kakakmu hidup senang kok. Memang benar, Kak Yesi hidup senang, tapi tidak bahagia, Ma. Mama kurang paham, ujar mamanya makin risau, tak mengerti apa yang dimaksud Herisna. Senang dalam arti kemewahan, materi, dan keuangan. Bahagia yang saya maksud adalah cinta kasih antara suami istri. Herisna menjelaskan. Mama sudah paham kan? Yesi tidak bahagia. Ia tidak pernah mengatakan demikian pada Mama. Sebab Kak Yesi tidak mau Mama dan Papa bersedih karenanya. Makanya dia bersabar dengan mulut bungkam. Dia yang memberitahukanmu. Mamanya semakin risau. Mulut Kak Yesi terkatup rapat-rapat. Bagaimana mungkin dia akan memberitahukan saya? Mamanya termangu-mangu sesaat. Kemudian mamanya berkata sambil menghela napas panjang. Sudahlah, kalau demikian kamu tidak usah nikah. Dan tinggal di rumah menemani Mama dan Papa. Oleh karena ini, maka Papa ingin merantai diri saya. Herisna tersenyum pahit. Sesungguhnya papamu tidak bermaksud demikian. Semua hanya karena papamu tidak menyukai Albert. Ma, Herisna menatap lekat mamanya. Dikarenakan Albert itu, papamu sangat gusar sampai menangis beberapa kali, ujar mamanya. Papa bisa menangis? Herisna tidak percaya. Tentu saja bisa, mamanya menegaskan. Herisna terjenuh. Papanya menangis. Ia pun akan menangis apabila teringat semua kisah tentang Albert. Siapa yang bersalah? Apakah nasib atau takdir? Bulan depan kamu akan ke Amerika? Tanya mamanya mendadak. Iya, jawab Herisna. Berangkat sendiri.
Mungkin bersama Lilis. Ikut tour? Tidak, Ma. Hanya ke New York saja. New York? Air muka mamanya agak berbeda. Urusan kantor atau... Ma, saya mau tidur. New York, berangkat bulan depan, gumam mamanya. Hari pemakaman Albert. Ma, air mata Herisna sudah jatuh berderai. Langsung ia berlari ke kamarnya untuk menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya, nampak sepasang mata Herisna agak membengkak. Namun ia tidak melupakan tugasnya di bank. Buru-buru ia mandi dan sarapan, lalu berjalan keluar. Sampai di luar pintu rumahnya, ia melihat Andreas berdiri di samping mobilnya dengan wajah ceria. Selamat pagi, sapa Andreas lembut. Saya akan mengantarkanmu ke bank. Herisna mengangguk perlahan, lalu Andreas mempersilahkannya masuk ke dalam mobil. Herisna mengangguk lagi. Setelah masuk ke dalam mobil, ia tetap tak bersuara. Di hadapan saya, jarang sekali kamu mau bicara. Kenapa sih? Tanya Andreas sambil meluncurkan mobilnya. Herisna hanya tersenyum-senyum. Apakah saya sangat menyebalkan? Tentu saja tidak. Kamu selalu tertawa riang dan banyak bicara di hadapan Lilis dan Sarono. Tapi setelah berhadapan dengan saya, kenapa kamu selalu membungkam? Entahlah, jawab Herisna. Apa yang dimaksud dengan entahlah? Andreas tersenyum. Herisna berpikir sejenak lalu menjawab. Mungkin tiada jodoh. Tiada jodoh? Maksudmu? Kamu dengan saya? Andreas tertegun. Kira-kira begitulah. Hah? Jawaban Herisna telah membuat sukmanya terbang entah kemana, dan hampir saja mobilnya menyenggol mobil orang lain. Begitu Lilis sampai di rumah, wajahnya yang berseri langsung sirna. Walaupun kedua orang tuanya maupun saudara-saudaranya sangat menyayanginya, namun ia tetap merasa adanya suatu tekanan terhadap dirinya. Maka, begitu sampai di rumah, wajahnya yang berseri langsung sirna entah kemana. Tadi ada telepon dari Singapura. Arman memberitahu kepada Lilis, dia adalah kakaknya. Ya, Lilis mengangguk sedikit sambil mengayunkan kakinya, menuju ke kamarnya. Tentu Lilis tahu siapa yang menelponnya. Hermin, tidak orang lain lagi. Memang, dia sangat baik kepada Lilis, namun selama 3 tahun ini Lilis bersikap dingin padanya. Kau tidak mau menelponnya kembali? Ibunya melangkah ke dalam kamar. Kalau ada urusan penting, dia pasti menelpon lagi, kata Lilis acuh tak acuh. Kenapa kau tak pernah bersikap hangat padanya? Tanya ibunya dengan kening berkerut. Apakah saya harus bersikap hangat padanya? Lilis balik bertanya dengan nada ketus. Kau? Ibunya menggeleng-gelengkan kepala lalu melangkah keluar. Ini pun merupakan suatu tekanan bagi Lilis. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengempaskan dirinya ke tempat tidur. Ia tahu, ayah bundanya dan saudara-saudaranya tidak menyetujui hubungannya dengan Siswono. Siswono. Nama ini membuat hati Lilis terasa kacau balau, sebab pria tersebut sudah beristri dan mempunyai anak. Lilis mengenal Siswono saat ia berusia 23 tahun, dan baru bekerja di studio televisi. Sejak itulah dia jatuh hati pada pria itu. Terkadang ia berpikir ingin merebut Siswono dari tangan istrinya. Namun setelah dipikir lagi, ia merasa tak tega, karena istri Siswono adalah wanita yang baik dan setia terhadap suaminya. Lalu, apakah dia sampai hati berbuat sekejam itu? Padahal Siswono pernah menyatakan kepada Lilis kalau dia mau dan bersedia menceraikan istrinya dan mereka menikah secara resmi. Tetapi Lilis hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Apakah Lilis harus nikah dengan Hermin yang berada di Singapura? Ia pun tahu Hermin sangat mencintainya, namun sebaliknya ia tidak mencintai Hermin. Kalau ia menikah dengan pria itu, apakah hatinya tidak akan merasa tersiksa?
Berpikir sampai di sini, Lilis merasa sekujur tubuhnya merinding. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu kamarnya. Segera ia menyahut. Yang melangkah ke dalam kamarnya adalah Arman. "Boleh kita berbincang-bincang sebentar?" tanya Arman sambil duduk di hadapannya. Lilis mengangguk perlahan. "Mengenai Siswono," kata Arman dengan tegas dan tajam. Air muka Lilis mendadak berubah. Walaupun Siswono adalah pria yang baik, namun ia sudah punya anak dan istri. Sudah sekian tahun, seharusnya kau sadar. Arman menasehatinya. Lilis menundukkan kepalanya dan mulai memisuh. "Kenapa kau sedemikian bodoh? Apakah cinta butamu itu telah menyesatkan pikiranmu?" tegur Arman dengan suara lantang. "Maaf, saya lelah sekali. Saya mau istirahat," kata Lilis. "Lelah? Memang, jasmanimu telah lelah oleh Sarwono." Arman menatapnya tajam. "Ini adalah urusan saya. Sudah sekian tahun, apakah akan terus berlarut-larut? Ingat, usia kamu sudah mendekati 30 tahun. Apakah kamu mau begini terus?" "Saya tahu. Kalau kamu tahu, maka tidak seharusnya kamu sia-siakan waktumu untuk Siswono," ujar kakak lelakinya itu. "Saya tidak merasa demikian. Jadi, kamu lebih senang menjalin hubungan gelap dengan laki-laki itu?" "Bukan hubungan gelap, tapi hubungan yang terang-terangan," kilah Lilis. "Lis, kamu harus tahu perbuatanmu itu sudah mencemarkan nama baik keluarga dan juga telah merobek-robek muka orang tua kita sampai ayah dan ibu malu dan tidak mau bertemu dengan orang lain. Saya sudah lebih dewasa, maka saya mempunyai hak untuk mencintai dan dicintai. Gak ada kaitannya dengan keluarga." Suara Lilis agak meninggi. "Kamu tidak merasa malu? Kamu akan dicap sebagai perusak rumah tangga orang, perebut suami orang." "Diam!" bentak Lilis mulai gusar. Siswono itu adalah laki yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Istrinya sebegitu baiknya, setia, namun disia-siakannya. Makin pedas tercetus dari mulut Arman. "Diam!" hardik Lilis dengan mata berapi-api saking gusar. "Baiklah, saya tidak akan merusak nama baik keluarga maupun merobek-robek muka orang tua kita. Mulai besok, saya akan pindah dari rumah ini." Arman tertegun. Apakah dia bersalah menasihati adiknya? Padahal dalam hatinya, ia sangat menyayangi adik yang satu ini. Akhirnya ia menarik napas panjang sambil berdiri. Ia memandang Lilis sejenak, lalu melangkah keluar. Terima kasih sudah menyimak. Nantikan kisah selanjutnya hanya di Mami Yati Channel. Jangan lupa share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.